ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، وخصوصا إلى روح مؤلف كتاب الكبائر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terakhir sampai mana? Wakalanya saya lihat. Rasul wakana Rasulullah benar enggak terakhir? Wakana Rasulullah. Kalau nggak salah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan di antara sifat atau perbuatan yang dianggap dosa besar adalah berbuat kasar, berbuat galak ya terhadap bawahan kita, baik itu istri atau anak atau budak atau pembantu yang kita miliki. Kalau kita berbuat kasar sering, berarti itu termasuk perbuatan yang dosa besar. Nah, kita melanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a 'alaina bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda khurujihi min ad-dunya fi akhir maradihi yusi bis salat wa bil ihsani ila al-mamluki. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda khurujihi min ad-dunya, ketika mau wafat ya, keluar dari dunia berarti mau wafat, sallallahu alaihi wasallam fi akhir maradihi, pada saat akhir sakitnya itu, terakhir sebelum meninggal, sallallahu alaihi wasallam yusi, berwasiat bis salat. Wasiat adalah jaga salat, jaga as-salat. Kemudian wabil ihsani ilal mamluki, juga berwasiat dengan berbuat ihsan, berbuat baik terhadap al-mamluk. Al-mamluk adalah hamba sahaya yang kita atau seseorang miliki, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Jadi kita harus berbuat baik terhadap budak yang seseorang miliki. Sekarang nggak ada budak ya. Dulu memang lumrah ya, sering ya. Wa yaqulu Allah Allah as-salata wa ma malakat aymanukum. Allah Allah maksudnya ittaqullah gitu, ittaqullah as-salata, hafidhu as-salata, jagalah salat.
Kemudian wa ma malakat aymanukum, apa yang dimiliki tangan kanan kamu. Maksudnya lah budak yang kamu miliki, jagalah, karena disebut milkul yamin. Milku al-yamin berartilah yang dimiliki oleh tangan kanan. Maksudnya ketika seseorang mau akad biasa salaman dengan tangan kanan ya. Jadi disebut milku al-yamin. Artinya adalah budak baik laki-laki atau perempuan yang dimiliki oleh seseorang harus diberlakukan dengan adil, dengan baik, husnul khuluq. Kemudian wa fil hadis husnul milkati yumnun wa su'ul milkati syukmun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis, husnul milkati, al-milkah kepemilikan. Husnul berarti kita bagus dalam memiliki seseorang gitu ya. Bagus kita memiliki seseorang, memiliki budak. Yumnun itu adalah, yumnun berarti khairun gitu. Ya. Orang kalau memiliki budak kemudian dia baik sekali dalam memiliki budak, itu berarti orangnya min ahlil khair. Wasu'ul milkati, dan sebaliknya adalah kalau buruk kepemilikan ya, dia selalu berbuat buruk terhadap hambanya, maka itu syukmun. Itu adalah syukmun berarti sayyi, buruk itu kan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata sayyi'ul milkati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memasuki surga orang yang buruk dalam kepemilikannya terhadap budak. Jelas ya? Sekarang memang nggak ada budak, tapi kita ada pembantu. Pembantu bukan budak, ya, pembantu bukan budak. Dia kerja dengan kita, kita kasih upah gitu. Kalau budak enggak, budak memang orang beli, jadi milik dia. Ya, budak enggak dikasih upah, budak cukup dikasih biasalah seperti istri dan anak ya, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal gitu lah. Itu hukum budak. Sekarang kalau kita memiliki pembantu, ya, berbuat baiklah terhadap pembantu itu. Kalau makan ya usahakan makan sama dengan apa yang kita makan juga. Kalau mau ajak jalan-jalan, kalau bisa ajak dia jalan-jalan gitu. Ya. Kalau beliin baju, kalau bisa beliin baju yang bagus gitu. Kalau dia berhalangan hadir, jangan langsung marahin gitu. Asal bukan terbiasa. Kalau terbiasa kadang-kadang ya lain lagi orang kan. Cuman kalau dia jarang-jarang ya, jarang-jarang berhalangan, berarti memang dia nggak hadir karena ada halangannya gitu. Usahakan dimaafkan aja gitu. Gaji jangan terlambat, itu penting sekali ya. Utamakan pemberian gaji karena dia sudah ngeluarin tenaganya gitu. A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, kata Rasulullah SAW. Berikan kepada yang kita sewa, orang yang kita sewa, berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Bukan maksudnya kering banget ya, tapi bukan maksudnya segera langsung kan, tapi itu ungkapan ya, kita segera berikan upah kepada orang yang kita pekerjakan. Jangan tunda-tunda, apalagi hak seseorang itu ya. Sekarang dikasih beberapa contoh perlakuan sahabat radhiyallahu anhu terhadap budak-budak mereka itu. Qala Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kuntu adribu mamlukan li bisuti fasami'tu sawtan min wara'i. Kuntu adribu mamlukan li bisauti. Dulu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu saya mukul
Adribu mamlukan berarti sering. Kuntu af'alu itu menunjukkan dia sering melakukan itu. Ya, bukan sekali dua kali tapi sering. Kuntu adribu, dulu saya sering memukul mamlukan, seorang budak yang saya miliki, bisauti. As-saut itu kayak yang pecut ya, yang buat kuda ya. Fasami'tu sautan min wara'i. Tiba-tiba kata Ibnu Mas'ud, saya mendengar suara dari belakangku. Ada suara dari arah belakang. I'lam Aba Mas'ud. Suara itu berbunyi, ketahuilah Aba Mas'ud, innallaha aqdaru alaika minka ala hadzal ghulam. Innallaha aqdaru alaika, sesungguhnya Allah lebih mampu menghukum kamu, lebih mampu menghukum kamu, minka ala hadzal ghulam, daripada kamu menghukum budak itu. Jadi kalau kamu menyiksa budak itu, ketahui bahwa Allah lebih mampu akan menyiksa kamu. Ya, jangan sok tahu, jangan sok berani gitu. Jangan anggap kamu di dunia adalah penguasa, orang kuat, seenaknya aja. Nah, pasti ada yang lebih kuat daripada kamu gitu. Qala qultu ya Rasulullah, ini kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah. Tiba-tiba suara itu suara Rasulullah yang ngomong itu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, la adribu mamlukan li ba'dahu abada. Ya Rasulullah, la adribu, saya akan tidak memukul mamlukan li, budak yang saya miliki, ba'dahu, setelah kejadian ini, abada, sama sekali saya tidak akan memukul budak-budak saya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, saqata as-sautu min yadi, sebuah riwayat, pecut itu ya, pecut ya, tiba-tiba jatuh dari tanganku, kata Ibnu Mas'ud, min haibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena saking wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Ibnu Mas'ud ketakutan dan pecut itu jatuh dari tangannya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, faqultu huwa hurrun li wajhillah. Faqultu, kata Ibnu Mas'ud, huwa hurrun, budak itu merdeka, saya merdekain dia, liwajhillah, semata-mata karena ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi coba Ibnu Mas'ud pas mendengar pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dia merdekain budak itu. Dan memerdekakan budak termasuk perbuatan yang mulia sekali. Insyaallah di dalam kitab ini akan disebut-sebut keutamaan fadilah memerdekakan seorang budak. Sekarang bisa nggak kita memiliki budak? Kalau zaman dulu banyak cara-cara untuk memiliki budak, atau pintu untuk perbudakan banyak sekali. Kadang-kadang orang nggak kuat bayar utang ya, dia jadi budaknya siapa? Yang ngutangin dia. Kadang-kadang orang merasa nggak sanggup nyari nafkah, dia menawarkan diri untuk jadi budak kepada siapa aja yang mau beli dia. Banyak sekali pintu perbudakan. Ya, kadang-kadang ada begal gitu, nangkap orang di jalanan, tiba-tiba yang ditangkap itu dijadikan budak. Nah, ketika agama Islam datang, semua pintu itu ditutup. Semua pintu perbudakan ditutup kecuali satu,
yaitu yang umum ya, yaitu kalau tentara muslimin berhasil mengalahkan musuh orang musyrik ya, bukan musuh sesama muslim. Kalau muslim nggak bisa jadi budak sama sekali. Yang jadi budak kalau dia non muslim, dikalahkan dalam perang ya, setelah itu ada tahanan kan. Nah, tahanan itu kata ulama, kalau tahanan perempuan atau anak-anak itu otomatis jadi budak, otomatis ya, asalkan di bawah pemimpin yang resmi ya, khilafah yang resmi. Kalau sekarang nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita cerita zaman dulu begini ya, zaman dulu. Kalau khalifah, imam memutuskan perempuan dan anak-anak otomatis jadi budak. Sementara tahanan yang laki-laki, nah terserah imam dah. Imam ada pilihan, bisa membebasin mereka gratis atau bebas dengan bayar gitu, atau tukar tahanan, atau mau dibunuh saja tahanan itu ya, seperti Uqbah ibnu Abi Mu'aid, salah satu tahanan kufar Quraisy ya. Rasulullah memerintahkan untuk dibunuh dia itu karena dia memang terlalu jahat terhadap Rasulullah SAW. Atau tahanan ini yang laki-laki dijadikan budak. Kalau sudah dijadikan budak, berarti resmi status mereka semua jadi budak semua, jadi hamba sahaya. Nanti budak itu terserah, nanti bisa dibagi-bagi kepada pasukan ya, atau kalau ada sisa dijual di kota begitu. Siapa yang sanggup beli. Kadang-kadang kalau biasanya seorang raja kan lebih banyak ya, dia suka memilih yang cantik-cantik gitu. Wajar kadang-kadang raja budaknya ratusan gitu. Kayak Harun al-Rashid, seorang khalifah itu budaknya ratusan. Harun al-Rashid, khalifah dia, sanggup dia biaya. Itu saja pintu yang dibuka, yang masih sampai sekarang masih terbuka pintu untuk menjadi budak, asalkan orangnya itu adalah non muslim dan dikalahkan dalam perang yang resmi, perang yang sah gitu. Bukan seorang kelompok-kelompok angkat diri sebagai khalifah terus, nggak bisa begitu. Kayak ISIS begitu nggak bisa. Nanti budak jelas hukumnya macam-macam sih budak, banyak sekali hukum budak ya. Seperti nggak kewajiban jihad, dia nggak harus jihad, nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib haji, nggak wajib umrah, nggak wajib ngeluarin zakat, nggak wajib ngeluarin fitrah ya. Kalau dia berbuat zina, hukumannya setengah daripada hukum orang yang merdeka gitu kan. Walaupun dia sudah pernah kawin, tapi karena rajam nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa setengah-setengah rajam, nggak bisa kan? Setengah rajam nggak bisa kan? Kalau rajam atau enggak, jadi setengah nggak bisa, jadi rajam itu nggak berlaku untuk orang yang budak itu. Banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan budak. Menikahi budak bisa. Ya, asalkan seseorang nggak sanggup membayar mahar wanita yang merdeka dan dia takut zina, maka boleh dia menikah dengan wanita yang budak. Namun nggak dianjurkan seseorang mempunyai istri yang budak. Kenapa demikian? Karena istri itu tetap milik majikannya. Terus kalau
kamu punya anak, misalkan orang itu punya anak dari budak itu, anak itu statusnya apa? Statusnya budak juga, bukan? Karena anak kapan ikut bapak, kapan ikut ibu, ya, status anak. Kalau nasab berarti ikut bapak, ya. Kalau urusan merdeka atau budak ikut ibu. Kalau ibunya budak berarti anak itu budak. Kalau budak berarti milik siapa ini anak? Majikan ibunya. Boleh majikan ambil jual. Ya, budak yang melahirin dia jual, untung banget. Jadi, kan? Jadi kalau status merdeka atau status budak, anak ikut ibu. Kalau urusan agama, ikut terbaik. Paham gak terbaik? Antara keduanya. Kalau bapaknya kitabi. Kitabi berarti kalau nggak Kristen Yahudi, ya. Ibunya Buddha misalkan atau Hindu, berarti ikut bapaknya. Yang lebih baik agamanya lebih baik itu. Ibunya Hindu, bapaknya ateisme misalkan, berarti ikut ibu. Kalau urusan najis suci ikut najis, ya. Kalau misalnya kambing nikah dengan kawin sama anjing, punya anak, berarti anak itu jadi najis karena ikut najis. Kalau halal atau haram dimakan, ikut yang haram, ya. Salah satu orang tuanya halal dimakan, seperti kuda misalkan, ya. Salah satu lagi haram dimakan, seperti apa? Keledai. Keledai, ya. Keledai haram dimakan. Bukan keledai yang di sini nggak ada keledai, ya. Yang di Arab itu suka ada. Anak dari kedua ini dari perkawinan berarti ikut yang haram, nggak boleh makan juga, nggak boleh makan, ya. Kalau urusan zakat kata ulama ikut yang ringan. Urusan zakat itu ikut yang ringan. Contoh kalau seekor binatang lahir dari onta nikah kawin sama sapi misalkan, atau sapi dengan kambing misalkan, mana yang lebih ringan zakatnya? Kambing. Berarti anak ini dianggap sebagai kambing gitu. Kalau terjadi, nggak boleh terjadi sih, kata orang ahli biologi, katanya nggak bisa terjadi. Cuman ulama fuqaha asal ngomong aja, siapa tahu suatu saat bisa kemungkinan terjadi, ya. Pikir jauh gitu, ya. Kemudian faqala huwa hurrun li wajhillah, maka kata Ibnu Mas'ud, budak itu sudah saya bebasin li wajhillah. Faqala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innaka law lam taf'al, cobalah kamu kalau tidak melakukan itu, kalau kamu tidak merdekain dia, lalafahatkan naru yaumal qiyamah, sesungguhnya engkau akan disiksa di api neraka pada hari kiamat kalau kamu tidak merdekain dia, wahai Ibnu Mas'ud. Warawa Muslimun aidan min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba ghulaman lahu haddun, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi, man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fakaffaratuhu an ya'tiqahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man daraba ghulaman lahu, barang siapa yang memukul ghulam. Ghulam itu julukan untuk budak, tapi yang masih muda begitu. Masih muda ya. Ya sekitar di bawah 20 tahun ya, disebut ghulam. Orang yang memukul budaknya yang masih muda, ghulam. Haddan lam ya'tihi, padahal ghulam itu tidak melakukan pelanggaran. Had itu hukum yang dihukum dengan hukuman tertentu, itu namanya had. Kayak berzina, hukumannya apa? Dicambuk ya 100 kali atau dirajam gitu. Ya itu namanya had itu. Kalau orang mencuri berarti hadnya adalah potong tangan. Nah kalau orang memukul budaknya bukan karena dia melakukan had itu, pelanggaran itu, haddan lam ya'tihi aw latamahu, atau sekedar nampar dia gitu. Fakaffaratuhu, maka kafarahnya itu, kafar tebusan ya, nembus dosa itu, an ya'tiqahu, dia harus merdekain dia. Jelas ya? Itu kata ulama, itu hukum dulu, hukuman dulu. Setelah itu dihapus ini hukuman, keharusan untuk merdekain budak ya. Hukuman dulu awal masa Islam memang demikian, tapi setelah itu dihapus, tidak ada istilahnya harus merdekain dia. Tetap dosa-dosa gitu ya, tapi nggak harus merdekain budaknya dia. Karena dalam agama kadang-kadang memukul itu boleh. Ada beberapa hal dibolehkan memukul yang lain, tapi ta'dib. Apa maksud ta'dib? Biar dia mendidik gitu, karena dia kurang ngajar gitu. Bukan ta'zib, ta'zib menyiksa gitu, tapi ta'dib. Kalau ta'dib boleh, ada beberapa hal yang dibolehkan. Contoh ya, orang tua memukul anaknya yang kurang ngajar ya, misalkan. Ya, murru auladakum sab'in, ya, wadribuhum di ashirin. Pukul dia kalau dia ninggalin salat, kalau dia usia 10, berarti boleh. Tapi ta'dib ya, didik. Suami sama istri ya boleh, walaupun perempuan protes sekarang kita dianggap KDRT, padahal sebenarnya kan pakai siwak, kata ulama, pakai siwak. Iya, ringan ya. Tapi wanita sekarang sudah protes ya. Hati-hatilah. Atau guru sama murid boleh ta'dib juga, tapi asal murid itu belum balik ya, belum balik, ke anak SD misalkan, itu bisa, boleh itu ya. Semuanya adalah ta'dib, bukan ta'zib, bukan menyiksa. Tujuannya adalah bukan menyiksa. Kalau ta'dib nggak masalah. Kadang-kadang budaknya itu memang kurang ngajar, kadang misalkan ya, nakal gitu kan, boleh majikannya ta'dib dia gitu, boleh, boleh. Wa min hadits Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Jadi saya bilang, kalau ketika seorang ayah, misalkan ayah mukul anaknya karena ninggalin sholat, pukulan biasa, ta'dib. Tiba-tiba gara-gara pukulan itu anaknya luka, misalkan ya, lukanya nggak sembuh ya, merembet gitu. Itu dia harus nanggung nggak itu? Atau yang lebih jelas, kalau
tukang pucut itu, ya, yang menghukum siapa? Hukum orang yang berzina, Al-Gojo. Al-Gojo, dia mukulnya boleh nggak? Boleh, karena ada izin. Dia harus melaksanakan tugas itu. Dia mukul biasa ya, sesuai peraturan. Tiba-tiba karena sebab lain, faktor lain, fisik lemah atau ini, karena pukulan itu, yang terpidana ini luka, misalkan luka ya, luka merembet luka, harus diamputasi misalkan. Apakah Al-Gojo nanggung nggak itu? Nanggung jawab nggak? Harus bayar diat atau enggak? Enggak, benar. Karena itu sudah diizinkan sama agama. Sesuatu yang diizinkan sama agama, kalau kita orang melakukan dan terjadi akibat yang fatal yang di luar dugaan, maka pelakunya tidak akan bertanggung jawab. Karena had itu. Jelas gak ini? La yajtami'u dhamanun wa idhnun gitu. Dalam kaidah tidak bergabung antara jaminan dan izin. Kalau ada izin berarti nggak nanggung kalau terjadi sesuatu yang di luar dugaan itu. Jelas ya? Misalkan guru misalkan ya, maaf ya, guru misalkan murid nggak pernah. Dulu waktu saya di Arab di SD itu, guru saya selalu bawa kayu. Guru saya itu tongkat gitu, ujungnya gede. Yang nggak ngapal, nggak ngerjain PR, habis dah. Tangan kita udah merah sini selalu gitu. Ya, kalau sekarang pasti diprotes sekarang ya. Tapi itu sebenarnya boleh dalam agama. Karena gara-gara itu jadi orang sadar ya. Saya di waktu di SD nakal gitu, saya kepenangan ngerjain PR gitu, kena hantam sama guru saya gitu. Setelah itu saya takut selalu ngerjain tugas gitu ya. Didik, karena tujuannya didik, bukan ta'dzib, bukan ta'dzib. Jadi kata Rasulullah, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Allah akan menyiksa orang yang suka menyiksa manusia di dunia ini, walaupun orang itu ada di kekuasaan kamu. Wa fil hadithi man daraba bi sautin zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang memukul dengan pecut ya, zulman, dia mukulnya bukan hak tapi zalim. Mukulnya karena zalim, bukan mukul dengan hak itu ya. Uqtussa minhu yaumal qiyamah. Uqtussa berarti dia harus nanti dia qisas, dibalas pada hari kiamat. Siapa aja Anda memukul orang gitu ya, kalau nggak minta maaf, kalau nggak qisas di dunia, qisas nanti di akhirat. Qisas pasti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu alaihi an-nasu yaumal qiyamah ad-dima. Yang pertama kali dihisab antara manusia pada hari kiamat ad-dima, urusan darah di antara mereka. Kalau ada pertumpahan darah, itu pertama kali disidangkan antara manusia. Ya. Jadi kalau ada orang memukul orang, udah suruh dia balas atau minta maaf. Kalau enggak nanti hari kiamat ya pasti dia akan balas dia. Pasti dia akan balas qisas pada hari kiamat. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam na'fu 'anil khadim. Rasulullah pernah ditanyakan
Kam na'fu, berapa kali kita maafin siapa? Khadim. Berapa kali kita maafin khadim? Maafin pembantu, ya? Atau budak? Qala fil yaumi 70 marrah. Setiap hari 70 kali. Kalau dia berlaku salah 70 kali, kalau sekali salah ya sekalian cukup lagi. Lanjut atau sudah cukup? Lanjut aja. Wa kana fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman siwakun. Dan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangannya ada siwak. Fada'a khadiman lahu. Dan Rasulullah memanggil seorang khadim, manggil khadimnya. Fa'abta'a alaihi, tiba-tiba khadim itu lambat, nggak langsung datang gitu kan. Faqala laula al-qisas la darabtuka bihadha siwak. Kata Rasulullah, kalaulah bukan nanti ada qisas, la darabtuka, saya akan mukul kamu dengan siwak itu. Wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu anhu jariyatun zanjiyah atau zinjiyah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia memiliki jariyah, jariyah berarti budak perempuan, zanjiyah yang negro ya, yang berasal dari Afrika itu, negro ya. Farafa'a yauman 'alaiha as-sawt. Tiba-tiba suatu hari Abu Hurairah langsung mengangkat pucuk itu di hadapan budaknya itu. Faqala, dan Abu Hurairah berkata kepada budaknya, laulal qisas, kalaulah bukan nanti saya diqisas pada hari kiamat, la aghsyaytukihi, saya akan menghajar kamu dengan pecut itu. Walakin sa'abi'uki, tapi saya akan menjual kamu liman yuwaffiyani thamanuki, pada orang yang mau bayar harga kamu. Idhabi fa anti hurratun liwajhillah, pergilah kamu merdeka liwajhillah ta'ala. Mungkin sampai sini cukup kan? Ada yang ditanyakan? Nggak wajib salat Jumat. Apakah dia muslim atau mungkin karena Walaupun dia muslim, dia nggak wajib salat Jumat. Nggak wajib. Tapi dia salat zuhur. Ya, tetap salat zuhur. Kecuali kalau budak itu muba'ad. Muba'ad berarti misalkan budak ini dimiliki dua orang ya. Dimiliki dua orang. Bisa itu. Saya sama kamu patungan beli budak. Ya, beli budak. Jadi budak ini nanti milik kita berdua. Kalau milik kita berdua berarti sehari layanin saya, sehari layanin kamu. Kalau perempuan jelas nggak boleh digauli. Kalau muba'ad ya, perempuan ya, nggak boleh digauli karena perempuan tetap satu aja yang boleh digauli ya. Ya. Terus suatu saat saya merdekain bagian saya, bisa. Saya merdekain budak itu, sementara Anda belum. Bisa itu. Nah, status budak itu menjadi muba'ad. Ba'dun bagian kan. Muba'ad berarti setengahnya merdeka, setengahnya budak dia. Kalau muba'ad itu sehari dia merdeka, sehari layanin Anda. Paham nggak? Sehari dia merdeka, sehari layanin
majikannya itu. Giliran hari Jumat yang dia merdeka, diwajib salat. Tapi kalau ketemu Jumat yang giliran layanin majikannya, enggak wajib salat. Hah? Ubah itu. Hah? Ganti salat zuhur ya. Ganti salat zuhur ya. Ya, adalah tanya. Ini nunggu sampai hujan kali ya. Terusin kita ke mana? Kalau budak wanita kan boleh digauli, boleh halal seperti istri, ya bisa budak digauli, bukan status istri tapi status sebagai budak. Hah? Enggak nikah. Karena milik barang dia. Hah? Yang mana? Budak. Enggak digauli. Enggak dinikahi. Jadi digauli dengan status milkul yamin. Hah? Karena kalau punya anak merdeka. Karena bukan perkawinan, anak itu bukan hasil perkawinan, tapi hasil milkul yamin. Anaknya merdeka, ikut majikan. Dan ibunya statusnya menjadi ummu walad. Status ibunya menjadi ummu walad. Kalau ummu walad berarti nggak boleh dijual sama majikan. Ya, kalau memang perempuan itu berhasil melahirkan anak, statusnya naik, budak itu jadi ummu walad. Ummu walad berarti ibu anak kan, tapi maksudnya adalah budak itu jadi ummu walad berarti nggak bisa dijual sama majikan. Kan budak boleh dijual kan? Boleh jual. Karena ada anak. Udah majikan nggak bisa jual lagi. Nanti kalau majikannya meninggal, otomatis ummu walad itu jadi merdeka. Otomatis ummu walad. Tapi kalau nggak melahirkan anak, berarti majikan terserah udah pakai, bosan jual aja. Cariin baru bagus kan? Barang. Yang penting sanggup biayain, sanggup nafkahin dia, silakan. Ada lagi? Sama, hampir sama sih. Sama gitu. Tapi kalau budaya Indonesia saya kurang tahu dulu gimana orang bisa jadi budak ya. Di Indonesia dulu saya nggak tahu. Mungkin sama sih kayak dulu ya. Nangkep jadi budak. Ya. Kalau di Jawa kan nggak ada peperangan, jadi cuma rakyat itu nggak tahu gitu. Punya atau punya itu dari mana? Dari masyarakat. Nggak tahu kalau di adat Jawa dulu ya bagaimana ini ya. Cuman kalau di Islam kan hasil perang kan, hasil perang baru si raja memilih perempuan sebagusnya aja, ya, yang terbaik. Dia memilih budak yang terbaik. Termasuk yang khusus untuk Rasulullah SAW, khusus untuk Rasulullah, As-Safi. As-Safi itu pilihan. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi sebelum dibagi-bagi ghanimah, boleh Rasulullah memilih yang terbaik buat dia.
milih budak, kadang-kadang milih pedang ya. Oh ini pedang bagus, ya. Ini tameng bagus, ini baju bagus ya. Itu khusus untuk Rasulullah SAW sebelum pembagian ghanimah. Selain Rasulullah nggak bisa. Ada apa? Budak bukan nikah, bukan? Kemudian dinikahi. Itu Sofia. Sofia itu dia asli budak. Asli budak. Maharnya adalah berdasarkan dia. Salah satu istri Rasulullah, Sofia itu budak. Bapaknya malah pimpinan Yahudi. Bapaknya Sofia binti siapa? Hatib bin Balta'ab masalah. Bapaknya adalah pimpinan orang Yahudi. Yahudi kalah, ya. Sofia ditahan. Akhirnya Rasulullah memilih dia gitu. Cantik segala macam, cakap ya, masih muda lagi ya. Milih dia gitu. Kemudian Rasulullah merdekakan dia. Nah, maharnya itu adalah merdekakan dia. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim, anaknya Nabi, kan ibunya Maria. Maria Al-Qibtiyah itu bukan istri. Maria bukan istri Rasulullah, tapi budaknya Rasulullah. Jadi Ibrahim itu anaknya Rasulullah adalah hasil dari budak itu. Yang dihadiahin kepada Nabi sama Raja Mesir itu. Dihadiahin budak itu. Ada lagi? Ujian masih lama. Ya. Kenapa? Harus ikut? Enggak harus. Enggak harus dia masuk Islam. Enggak harus. Tapi dianjurkan ya bagi majikan untuk selalu dakwahin dia, ya, dakwahin dia. Kalau dia masuk Islam berarti tetap budak, tetap status budak. Kalau belum dimerdekain dia tetap budak, walaupun dia masuk Islam, ya, nggak berubah statusnya itu. Kenapa? Sama dengan pembantu kita orang Islam. Nah, kalau pembantu kita kan Muslim semua. Hah? Tapi sekarang pakai udah nggak ada. Karena setiap itu diharuskan membiarkan juga. Nah, itulah pintu perbudakan masih dibuka. Asalkan hasil perang tadi. Tapi Islam sangat-sangat menganjurkan merdekain budak. Bisa dengan jadi kafarah, kan kafarah pembunuhan nggak sengaja, salah satu kafaranya merdekain budak, berhubungan dengan istri di siang Ramadan, ya, kafaranya adalah merdekain budak. Sangat dianjurkan, dianjurkan. Tapi perbudakan masih. Tapi ya, sistem peraturan internasional lain lagi dah. Kita kan istilahnya berbicara dengan hukum syari'i itu. Hukum syari'i. Siapa tahu misalkan kita bisa mengalahkan Israel misalkan. Ada wanita cantik Israel jadi budak kami bisa aja. Cantik. Hah? Perang agama. Mesti perang agama gitu. Mesti pimpinan khalifah yang benar gitu.
bukan bukan asal presiden nggak bisa. Presiden nggak bisa. Misalkan presiden ya, kita perang sama Israel, mengalahkan Israel, nggak bisa. Makanya sekarang Karena harus ada imam yang resmi sah menurut syar'i. sekarang ini nggak ada apa-apa, nggak ada artinya, karena sistem pemerintahan yang berbeda. Ya, Kalau kan kebanyakan bukan belajar lagi atau Iya. apa ambil gitu ya. Sekarang udah republik lagi. udah nggak ada imam. Iya, nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah itu nggak ada perbudakan. Cuman kalau kita baca cerita, ya enak juga sih kan. Ya, apalagi orang kaya raya gitu kan. Ada seorang raja Persia dulu, Abruzis ibn Syahribar ibn Qubas, raja Persia dulu. Budak wanitanya khusus untuk gauli 2000. Untuk digauli aja 2000. Kiai, Ya. itu tadi salah satu budak istri Rasul kan ada yang dari juga masalah. Iya. Ya, Safia awalnya budak. berarti di zaman Rasulullah perbudakan masih terjadi. Masih. Berakhir sekitar 100 tahun yang lalu, Pak. Kadang-kadang di beberapa negara di Afrika masih ada, kalau nggak salah masih ada perbudakan gitu di pedesaan pedalaman Afrika itu masih ada perbudakan gitu. Masih 200 tahun lagi masih marak perbudakan masih. Tapi bentuk perbudakan yang beda pakai ini. Kalau dulu kan perbudakan akibat perang. Kalau sekarang perbudakan dalam hal pekerjaan. Mereka di Afrika tangkap. Kan di Afrika suka perang apa? Saudara gitu kan. Tangkap jadi budak ya. Itu kan mereka bangga itu orang. Jadi maka kawannya yang Iya. Sudah cukup ya? Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا ومشايخنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.